Duduk ya, duduk ya. Aparat duduk aja, aparat. Itu belum duduk mereka. Duduk aja, Pak. Rokok siapa? Hidup mahasiswa! Ya, yang pertama-tama secara lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan secara orasi-orasi dan memang secara keseluruhan, secara umum ya aspirasinya cukup to the point dan dapat dipahami. Dari BEM mana? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, rekan-rekan media dan yang terhormati, yang saya hormati, Bapak Dewan sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah mau menyediakan waktu untuk berdialog dengan kami bersama kita semua di tengah krisis dan permasalahan yang belakangan ini terjadi. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Saya Jim Colin, perwakilan dari keluarga besar mahasiswa Trisakti. Rasanya beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebelumnya sudah tersampaikan dengan begitu baik oleh rekan saya dari BEM UI. Mungkin beberapa poin tambahan yang ingin saya amanatkan kepada Bapak-Bapak Dewan selaku perwakilan kami sebagai mahasiswa dan rakyat Indonesia tentunya. Jauh beberapa bulan, mungkin beberapa minggu, sebelum kejadian Afan Kurniawan yang begitu menyayat hati kami, terjadi pula seorang anak kecil mati, meninggal dunia di tengah krisis ekonomi yang dialami keluarganya. Mungkin rekan-rekan semua tahu, rekan-rekan media pun pasti tahu bagaimana proses kematian itu bisa keluar cacing dari, alat kelaminnya, dari hidungnya, dan ditemukan 1 kilogram cacing di dalam tubuhnya. Berselang beberapa minggu kemudian, beberapa saat kemudian, Indonesia merdeka. Kami merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan apa hadiahnya? Kita mendapatkan kabar rekan-rekan bahwasannya dewan-dewan yang menjadi perwakilan dari kita semua, yang agaknya kita semua kadangkala, mungkin seringkali tidak merasa terwakilkan, namun dapat mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan yang begitu tinggi. Di tengah kemewahan yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu semua rasakan, dan di tengah tekanan krisis yang masyarakat kecil di bawah alami. Pertama-tama menanggapi hal itu, saya menuntut untuk bapak-bapak dewan dan pemerintah sekalian untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekiranya dalam kurun waktu 30 hari. Melihat bagaimana indeks persentase korupsi Indonesia yang saat ini terakhir audit itu mendapatkan skor sebanyak 22. Yang mana dalam penilaian skor itu 0 artinya tingkat korupsi itu begitu parah, dan 100 artinya negara itu begitu bersih dari korupsi. Aksi demonstrasi di Kota Kediri kembali berlanjut dengan eskalasi yang semakin memanas pada Sabtu 30 Agustus sore tadi. Setelah sebelumnya menggeruduk Mapolres Kediri Kota, masa kemudian bergeser ke kantor DPRD Kota Kediri yang berada di Jalan Mayor Bismo, Kecamatan Mojoroto.
Ratusan orang yang terlibat dalam aksi tersebut merangsek masuk dengan menjebol pagar kantor DPRD Kota Kediri. Situasi semakin tidak terkendali ketika mereka mulai membakar spanduk-spanduk yang ada di sekitar gedung Dewan. Tak berhenti di situ, massa juga membakar gedung DPRD Kota Kediri. Kobaran api dengan cepat membesar dan terus terlihat hingga sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Asap tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian, membuat suasana semakin mencekam. Sebelum beralih ke kantor DPRD, massa aksi terlebih dahulu menggelar demonstrasi di depan Mapolres Kediri Kota. Dalam aksinya, mereka sempat membakar kendaraan yang ada di lokasi tersebut. Setelah itu, massa sempat membubarkan diri, namun bukannya berhenti, mereka justru bergerak menuju kantor DPRD Kota Kediri dan melanjutkan aksi dengan intensitas yang lebih tinggi. Situasi di kawasan Jalan Mayor Bismo menjadi semakin mencekam. Jalanan sekitar lokasi dipenuhi massa, sementara warga sekitar memilih menjauh demi menghindari kemungkinan buruk akibat kebakaran dan kericuhan. Gedung DPRD Kota Kediri yang terbakar tampak mengalami kerusakan serius. Api melahap sejumlah bagian bangunan dan kobaran yang membumbung tinggi juga menghanguskan puing-puing yang berserakan di area sekitar. Arus lalu lintas di sekitar lokasi ditutup total. Kendaraan yang melintas dialihkan ke jalur lain. Gelombang massa yang semula berkumpul di Mapolres kini menjadikan kantor DPRD sebagai sasaran berikutnya, meninggalkan kerusakan parah dengan api yang membumbung tinggi serta puing-puing hangus berserakan. Sadis, detik-detik ojol ditabrak dan dilindas mobil Brimob saat demo DPR RI. Video viral di media sosial merekam detik-detik mengerikan saat kendaraan atau mobil rantis Brimob Polri menabrak dan melindas pengemudi ojek online ketika membubarkan demonstran, Kamis, 28 Agustus 2025. Diketahui, peristiwa itu terjadi di kawasan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam video yang beredar, sambil menyalakan sirine, mobil rantis Brimob Polri itu melaju kencang ke arah pendemo yang langsung berhamburan. Namun ada salah seorang pengemudi ojol yang tak sempat menjauh, akhirnya menjadi korban tertabrak dan terlindas mobil operasional Polri itu. Setelah menabrak korban, kendaraan rantis Brimob Polri tersebut kemudian berhenti beberapa detik lalu melanjutkan lajunya. Alhasil, pengemudi ojol itu pun terlindas. Ratusan massa yang geram melihat kejadian itu lalu mengejar mobil tersebut dan mencoba memukuli serta melemparinya dengan berbagai benda. Namun dalam video terlihat mobil rantis itu berhasil melaju lebih jauh menghindari massa. Ya Allah, keinjek itu, keinjek, teriak perekam video ketakutan. Kejadian ini dibenarkan salah seorang saksi mata, Abdul 29 tahun. Menurut Abdul, peristiwa itu terjadi antara pukul 18.30 hingga 19 WIB, Kamis, 28 Agustus 2025. Saat itu, Abdul yang tengah mengendarai motornya untuk pulang ke kediamannya di Jakarta Utara sempat terhenti karena kemacetan parah ketika polisi tengah membubarkan demonstran yang sebelumnya menggelar aksi di gedung DPR RI. Saat itu kata Abdul, mobil rantis tersebut melaju dengan ugal-ugalan ke arah demonstran yang berada di Jalan Raya Pejompongan. Lanjut Abdul, mobil itu benar-benar dikendarai dengan kencang ke arah demonstran dengan maksud membubarkan mereka. Dia benar-benar nyoba nabrakin para pendemo di kanan kiri, ugal-ugalan, siapa aja yang di depan dia dihajar nggak peduli, ungkap Abdul.
Saat itu ada seorang pengemudi ojol yang belum sempat kabur hingga ditabrak mobil rantis Brimob hingga terkapar di tengah jalan. Tak cuma itu, korban juga dilindas sebelum akhirnya kendaraan itu meninggalkan lokasi.